Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Muadib dan muadibah, asatidah dan ustadzat sekalian, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari yang insya Allah penuh berkah ini Allah kumpulkan kita semuanya di dalam agenda rutin kita di setiap Senin malam ini dalam agenda Qiyams yang ke-35 Ustaz ya. Insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustaz Dr. Widodo Supraha MSI. Maka sebelum kita mulai, kita simak bersama-sama. Marilah kita awali Qiyams pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah limpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustaz Widodo Supraha untuk menyampaikan materi. Falyatafaddal masykura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Waalaikumsalam. rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para muadib muadibah eh, yang hadir pada malam hari ini, ada Ustadz Solihin dari Andalusia Bogor, ada Dr. Dian Okaputra dari Saim Riau, insya Allah. Tapi beliau sambil menjaga istrinya sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan Allah. Eh, juga kemudian para muadib, ada Ustazah Zulaikha dari Al-Khawarizmi Depok. Dan seluruh muadib muadibah di Bekasi dalam kepemimpinan Ustazah Andari, di Lampung dalam kepemimpinan Ustazah Dewi Sartika, dan seluruh muadib juga wabil khusus yang di Depok. Pada kesempatan malam hari ini, kitab adab yang kita baca yaitu yang ditulis oleh seorang ulama besar, seorang muaddib, uh, seorang muhaddis maksud saya. Dialah Abu Abdullah Muhammad ibn Ali At-Turmuzi. At-Turmuzi, Al-Hakim At-Turmuzi. Berbeda dengan Imam At-Tirmizi ya. Dan At-Turmuzi ini, Al-Hakim At-Turmuzi ini cukup banyak karyanya di bidang jiwa, di bidang hati. Dan satu risalah yang kita ambil pelajaran pada kesempatan malam hari ini adalah
uh, karya beliau yang berjudul Bayan Al-Farqu Baina Sadri wal Qalbi wal Fuadi wal Lubbi, yaitu penjelasan tentang apa beda antara as-sadr dan qalb dan fuad dan lub, yang secara umum seluruhnya adalah disebut sebagai hati. Sebagaimana kita ketahui bahwa education is a process of instilling something into human being. Pendidikan itu adalah proses meneteskan sesuatu ke dalam jiwa manusia. Sesuatu itu adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, maka apa yang kita sampaikan berorientasi sampai atau tiba ke dalam jiwa, bukan berhenti pada akalnya saja. Dan mendidik itu bukan secara umum ya, dia bukanlah mengajari murid, tapi secara mendalam dia sebenarnya membagi apa yang sudah dinikmati dalam jiwa muaddib. Karena itu seorang muaddib, dia harus senantiasa bersih jiwanya dan memiliki kiat-kiat untuk membersihkan dirinya. Sehingga dia dikenal sebagai sosok yang istiqomah, yang konsisten, yang dia terus menikmati, bahkan semakin menikmati berada di jalan pendidikan. Karena jalan ini adalah jalan yang mulia, jalannya orang-orang soleh, jalannya para nabi. Bahkan Nabi SAW ketika meninggalkan kota Makkah setelah Fatu Makkah, beliau meminta Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu untuk tinggal sejenak di kota Makkah. Kemudian beliau mendorong Sayyidina Ali untuk memimpin pengajaran, pendidikan, dan salah satu pesan yang beliau sampaikan adalah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang saja jadi baik gara-gara uh, dirimu, itu jauh lebih baik daripada harta semahal apapun yang diibaratkan sebagai unta merah. Maka satu orang saja menjadi baik karena perjuangan kita, itu lebih baik dari berapapun dunia yang kita harapkan. Apalagi kalau dia bukan hanya satu murid, tapi banyak murid. Ketika kita bicara pendidikan dengan pengertian yang tadi kita sebutkan, maka berarti ada dua hal yang harus kita kuasai sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah konsep tentang manusia. Baik apa itu yang disebut manusia, bagaimana penciptaannya, apa tujuan akhirnya, kemana dia akan berlabuh, apa yang harus dia lakukan, tumbuh kembangnya bagaimana, itu semua ilmu tentang manusia. Dan berarti juga dia harus belajar tentang konsep ilmu. Apa ilmu, pembagian ilmu, mana yang harus didahulukan, cabang-cabangnya seperti apa. Nah, turunan daripada konsep manusia itu adalah konsep jiwa, yaitu eh, kalau dalam bahasa sekarang ilmu psikologi. Makanya dalam S1 pendidikan itu ada mata pelajaran psikologi pendidikan. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, meskipun kita bukan pendidik di sekolah sekalipun, ya, meskipun Ibu Triyuli Handayani misalkan di Jambi, beliau tidak bukanlah seorang pendidik misalkan, tapi beliau juga tetap seorang pendidik di rumahnya. Ustadz Adi Probani, meskipun beliau tidak menjadi muadib di Depok, tapi karena sudah punya anak, pada saat itu dia jadi pendidik. Ya, mau tidak mau dia pasti belajar ilmu jiwa. Dan Masya Allah, banyak sekali ternyata kitab tentang ilmu jiwa yang telah ditulis
menunjukkan perhatian yang besar dari ulama tentang jiwa. Mulai dari karya seperti Al-Qushairi, karya seperti Al-Hakim At-Tirmizi yang kita baca ini, begitupun karya Abdul Qadir Al-Jilani, karya eh, eh, banyak sekali ulama-ulama yang lain yang satu persatu nanti kita akan coba ambil pelajaran. Terutama Ibn Sina menulis karya Ilmun Nafs, ilmu tentang jiwa. Jadi masih kurang kapasitas kita sebagai pendidik kalau kita tidak menguasai ilmu tentang jiwa. Terlebih ya eh, sebagaimana kita ketahui jiwa itu ternyata banyak sekali rahasianya, ya banyak sekali rahasianya. Eh, dan buku yang kita akan baca ini saya berikan judul psikologi hati saja, ya psikologi jiwa, psikologi hati. Karena memang buku ini menjelaskan tentang lapisan-lapisan hati. Dan tiap-tiap lapisan hati itu terhubung dengan nurillah, dengan cahaya Allah. Ya, dengan cahaya Allah. Dan secara umum, beliau menjelaskan bahwa ada 4 layer, 4 lapisan dalam jiwa itu. Yang pertama adalah lapisan soder, ya, lapisan soder, dada. Kita terjemahkan dada gitu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu memberikan waswas pada sodernya manusia, pada dada manusia. Jadi soder itu lapisan paling luar yang terhubung dengan cahaya Islam. Dan dia akan sangat menentukan kedudukan secara zohir hamba sebagai seorang muslim. Dan soder itulah yang menjaga palang pintu terakhir yang menentukan apakah seseorang itu terpengaruh dengan amaratum bisu yang memerintahkan dia untuk melakukan sebuah keburukan atau tidak. Kemudian ada qalbun yang diterjemahkan sebagai hati yang merupakan bagian di dalam soder, dada. Dan dia terhubung dengan cahaya iman. Ya. Jadi kalau soder terhubung dengan cahaya Islam, qalbun terhubung dengan cahaya iman. Dan ini sangat terkait dengan kedudukan seorang hamba sebagai seorang yang beriman. Maka dia lapisannya lebih dalam. Dan bagusnya qalbun kita para muaddib itu akan menjaga diri-diri kita dari kesenangan senang mencela, nafsun lawamah. Dan dia dikuatkan dengan ilmu hikmah dan isyarah. Ya, isyarat-isyarat, tanda-tanda, hikmah. Itu yang akan mengokohkan kolbu. Kemudian ada lapisan fuad, lapisan nurani, yang merupakan lapisan ketiga yang terhubung dengan cahaya ma'rifat, cahaya pengenalan yang mendalam. Dan karena itu, fuad ini sangat mempengaruhi kedudukan muaddib sebagai seorang yang ahli ma'rifat. Dan ini akan menjaganya agar senantiasa mendapatkan ilham. Jadi sosok yang mulhamah. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham berupa sifat fujur dan sifat takwa. Nah, ilham itu diturunkan ke dalam lapisan yang ketiga ini. Makanya Allah berfirman, inna sam'a wal basara wal fu'ada. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad, layer ketiga dari jiwa ini, ya, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu ilham yang dimaksud adalah ilham yang tidak bertentangan dengan kesempurnaan agama ini.
eh, pekan kemarin atas aktivitas saya di Majelis Ulama Indonesia Pusat di bidang Komisi Penelitian Aliran Sesat, kita mengundang satu aliran sesat di Batam yang mengaku mendapatkan ilham langsung dari Tuhan. Jadi kita tabayun, kita tanya, apakah Anda percaya adanya nabi yang baru? Mereka mengatakan tidak. Nabinya tetap Nabi Muhammad SAW. Aliran ini diciptakan di Singapura, di Selangor, Malaysia, dan kemudian berlabuh di Batam. Karena di Selangor sudah difatwakan sesat. Kemudian beliau mengatakan, meskipun tidak ada nabi, tapi kan Allah berfirman, fa'alhamaha fujura wa taqwaha. Maka kami mendapatkan ilham langsung dari Tuhan melalui Nur Muhammad. Nah, di situ ada seorang perempuan, ustazahnya, maka langsung kita to the point. Ustazah dapat ilham langsung dari Tuhan? Dapat. Jadi kalau ada persoalan pelik, saya akan tanya langsung kepada Tuhan. Dan dia mendapatkan jawaban. Nah, itu kita catat dan kemudian kita berikan pengantar peringatan ya bahwa kalau konsep ini dikembangkan akan ada banyak sekali orang yang mengaku mendapatkan ilham. Jadi makanya tadi saya katakan, naam Allah memberikan ilham kepada kita, tapi agama ini juga sudah sempurna. Ya, agama ini sudah sempurna. Jadi bukan ilham yang mengubah pondasi-pondasi agama. Nah, fuad nurani itu sangat berhubungan dengan ilham manusia. Ilham yang diturunkan ke dalam jiwa manusia itu. Kemudian ada lub, ya, lubuk hati. Lub ini adalah lapisan paling dalam yang terhubung dengan cahaya tauhid. Dan ini sangat menentukan apakah seorang hamba itu menjadi ahli tauhid atau tidak. Dan itu dengan demikian akan membantunya untuk meraih jiwa yang tenang atau tidak, mutmainnah. Ya, dalam pendidikan berbasis adab, karena al-adab huwal Quran, adab itu adalah Quran, kita memahami bahwa lub itu terbuka manakala kita memberikan kesempatan bagi cahaya Allah itu masuk ke dalam lapisan yang paling ujung, yang paling dalam. Karena itulah ada korelasi yang kuat dengan tadabbur dan tafakkur. Quran surat Shad surat 38 ayat 29, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dengan penuh keberkahan untuk ditadabburi, ditazakuri oleh para pemilik lub. Ulul albab itu pemilik lub. Maka lub seorang manusia itu akan terbuka manakala dia terbiasa tadabbur Al-Quran dan tafakkur ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Sebagaimana Quran surat Al-Imran ayat 190 hingga 191. Namun kata Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, secara umum semua lapisan ini sering disebut sebagai kolbun saja. Jadi kalau disebut kolbun itu kadang dia merujuk pada sadar, kadang merujuk pada fuad, kadang merujuk kepada lub. Dan itu nanti dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang dia menunjuk pada fuad kalimatnya, tapi sebenarnya ditafsirkan sebagai kolbun. Jadi kolbun adalah istilah yang mencakup seluruh lapisan batin manusia, di mana ada lapisan-lapisan yang memang saling terkait dan saling melengkapi. Jadi keempat lapisan ini saling terkait. Sodar paling luar, kemudian kolbun, kemudian fuad, dan kemudian lub. Maka beliau menjelaskan, bayangkan rumah yang mencakup seluruh bagiannya. Ya, jadi kalau kita ngelihat ada rumah, ada pekarangannya. Ketika bicara pekarangan rumah, kita bilang rumah juga. Ya, sodar itu kira-kira pekarangannya. Kolbun itu rumahnya.
Di dalam rumah itu ada kamar. Nah, itu kira-kira fuadnya. Di dalam kamar ada brankasnya. Nah, brankas itu kira-kira loopnya. Kira-kira begitu. Tapi semuanya yang disebut rumah. Semuanya disebut kolbun. Kira-kira begitu. Ya, eh, seperti itu. Kemudian, soder, kata soder itu diterjemahkan dengan dada. Ya, dia bermakna satu layer yang paling awal. Sebagaimana kalau disebut sodrun nahar, itu maknanya adalah permulaan siang. Nah, soder ini punya ancaman, yaitu terjangkiti sifat dengki, syahwat, angan-angan, dan kepentingan yang lain. Soder ini terkadang terasa lapang, tapi soder ini terkadang terasa sangat sempit. Nah, cahaya Islam itu bersemayam di soder. Soderlah tempat menjaga ilmu dan meraih ilmu. Maka memperoleh kebagusan soder itu dengan belajar, dengan taklim, dengan mendengar, ya, dan berusaha menangkap apa yang disampaikan. Dari sinilah nanti akan bertemu dengan lapisan selanjutnya, yaitu kolbun, hati. Dan hati ini terkait dengan kemampuan melihat atau tidak melihat. Ya, misalkan dalam Quran surat 22 ayat 46. Allah berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya, qulubu yaqiluna biha." Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka bisa memahami, kalbu mereka bisa memahami. Maka kalbun itu memang dia berfungsi untuk memahami sesuatu, menghayati sesuatu. Dan karena itulah kalbun itu tidak boleh punya penyakit, apalagi merawat penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kita para muadib belajar untuk tidak merawat penyakit dalam kalbu kita. Begitu kita memiliki penyakit, segera sembuhkan, ya, segera disembuhkan, segera diobati. Ya. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Jadi zikrullah itu senjatanya para muadzib, dan zikir-zikir yang kita lakukan ba'da sholat minimal itu harus betul-betul mendalam, menikmati, ya. Jangan terburu-buru ba'da sholat. Karena kita juga ingin melahirkan murid-murid yang tidak terburu-buru ba'da sholat. Mereka kita biasakan berzikir, nikmat, bahkan hingga berdoa, ya, hingga berdoa. Maka perhatikan jiwa-jiwa kita. Nah, istilah kolbun itu terkadang oleh Allah menggunakan kata sodar, tapi tafsirannya adalah kolbun, kata Al-Hakim At-Tirmizi. Misalkan Quran surat Al-Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Jika engkau menyembunyikan apa yang ada dalam sodermu atau engkau menampakkannya, Allah pasti mengetahui. Nah, soder dimaksud adalah kalbun. Ya. Nah, kemudian kalbun dan soder dan kalbun daripada orang-orang kafir, dia berbeda dengan soder dan kalbun dari orang-orang beriman. Kenapa? Karena soder dan kalbun orang-orang kafir, dia terhalang dan terkunci dari nurillah. Ya. Makanya kalau ada seorang ustazah namanya Nuri, dia pasti senantiasa mendapatkan cahaya dari Allah. Ya, dia akan menjadi sosok yang penuh cahaya, menyinari sekitarnya.
Dia adalah sosok yang pasti kuat, bersabar dalam setiap ujian-ujian dalam kehidupannya. Karena ujian itu adalah cara Allah untuk meninggikan derajat manusia. Karena cahaya yang masuk ke dalam jiwa kita itu datang dari Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Nah, adapun orang-orang kafir, dia terhalang dan terkunci dari cahaya itu. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 118, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala." Ya. Waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau ambil di luar agamamu sebagai orang kepercayaan. Karena mereka itu enggak berhenti untuk melahirkan kemudorotan. Mereka selalu ingin menyusahkanmu. Bahkan terlihat kebencian dari mulut mereka. Dan apa yang ada dalam kolbu mereka. Jadi kalimatnya tukhfi suduruhum. Tapi menurut Al-Hakim At-Tirmizi ini tafsirannya adalah kolbu. Dalam kolbu mereka itu lebih besar. Maka kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat kami jika engkau mau berpikir. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam kolbu dan apa yang mereka nyatakan. Dan kolbun ini terbolak-balik karena dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para muaddib hendaknya ketika muncul godaan-godaan dunia, kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, terkadang istilah kolbun itu diganti dengan jiwa, nafs. Misalkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116. Ya. Atau juga apa namanya, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lam. Ya, wala a'lamu ma fi nafsika. Nafs di sini terjemahannya sebenarnya adalah kolbun. Ya, atau wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ma fi anfusikum di sini bermakna qalbun. Dan setiap pengetahuan yang diterima oleh sodr, yang diterima oleh jiwa secara umum, itu diharapkan sampai kepada qalbun ini. Dan kalau qalbunnya berpenyakit, fi qulubihim maradun, fazadahumullahu maradha. Penyakit itu akan semakin menguat. Maka orang yang penyakitnya akut akan sulit disembuhkan. Maka kita harus tahu apakah diri kita punya penyakit atau tidak, sehingga kita segera bisa mengobatinya dan segera bisa mencapai qalbun salim. Karena yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang paling bermanfaat itu adalah kalau kita kembali kepada Allah dengan qalbun salim, bukan dengan harta, bukan dengan ya anak keturunan kita, tapi dengan qalbun salim itu yang akan menenangkan kita. Ya, uh, uh, dan hal tersebut kemudian disampaikan ya. Maka kolbun yang bersih dia akan menjadi sumber ketakwaan, sumber ketenangan, sumber ketakutan, sumber ketundukan, sumber kelembutan, sumber ketentraman, sumber kekhusyuan dan sumber kesucian. Nah, itu kolbun. Maka kita ingat pesan Nabi SAW, ala inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasada kullu wa idza fasadat fasadal jasada kullu, ala wa hiya qalb. Ya, qalbun ini betul-betul harus dirawat. Ya, makanya dalam dunia pendidikan itu kita belajar untuk tidak baper, bawa perasaan. Karena kita di sini bawa ilmu, dan ilmu itu tidak dengan emosi. Ya, emosi selamanya akan mengalahkan ilmu. Maka kita berbicara dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Ya. Nah, kolbun itu kalau dibuka ada layer namanya fuad.
atau bisa diterjemahkan sebagai nurani. Kalau fuad melihat, qalbun tetap mengetahui. Maka kata beliau, saat pengetahuan dan penglihatan menyatu antara ainul yakin, ya, uh, menyatu, sesuatu yang gaib yang tadinya remang-remang akhirnya terlihat jelas, maka menjadi semakin yakin. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin. Jadi ilmu yakin, pengetahuan berpadu dengan ainul yakin, dengan penglihatan. Maka keyakinan itu akan semakin menjadi-jadi. Maka orang yang bertahan di dunia pendidikan adalah yang dia tahu dan melihat langsung manfaat dalam dunia pendidikan itu. Maka dia akan menikmati kalimat Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Teruslah lanjutkan perjuangan kita, jangan pernah menyerah sampai datang al-yakin, yakni al-maut. Nah, qalbun dan fuad itu terkadang disebut dengan basar. Ya. Yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Kata absar ini diawali dengan yuqallibullahu. Menurut beliau, ya, ini yang menjelaskan bahwa qalbun itu terkadang disebut sebagai basar. Nah, beliau kemudian menjelaskan bahwa kata fuad itu adalah turunan dari kata faidah. Punya korelasi dengan kata faidah, manfaat. Maka fuad yang sehat, dia akan bisa melihat berbagai manfaat dari cinta. Dari proses melihat sehingga hatinya nikmat dengan pengetahuan yang ada. Ya, adapun kesaksian orang buta tidak akan memberikan manfaat. Nah, makanya dia nanti kaitannya dengan ma'rifat. Ma'rifat itu mengetahui, mengenali. Ya. Kita bisa muncul cinta kepada murid, mencintai dunia pendidikan, mencintai membangun generasi. Dan dia betul-betul bahagia ketika melihat manusia faham. Maka zabal fuadu maro'ah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dia lihat. Maka dalam hal ini fuad lebih halus dari qalb. Meskipun keduanya sangat dekat. Sedekat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kata Al-Hakim At-Tirmidzi. Nah, yang terakhir adalah lub. Lub ini lubuk hati. Kita semuanya berharap ulul albab sebagai pemilik-pemilik lub yang kemudian menjadi pribadi yang cerdas. Ya, lub itu adalah satu inti yang paling mulia, paling bersih, yang darinya tegaknya tauhid, tegaknya agama. Ya, dan cahaya itu bisa disebut ada jika lub itu memang bersih. Maka lub itu sumber tauhid, ya, dan ulil albab adalah pemilik lub, dan ulil albab itu pemilik lub karena lub itu mengandung albir wal baqa. Ya, dia mengandung kebaikan dan kekekalan. Ya, dan kekekalan. Uh, Suatu ketika nanti kita akan membaca juga bagaimana beliau membagi akal sebagai substansi ruh itu pada uh, empat 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 kategori, empat bagian, ya, atau tiga bagian, yaitu ada akal hujjah, akal tajribah, dan akal maurud. Ya, ini cuman ini nanti membutuhkan waktu yang lebih, ya. Cuman yang menarik adalah di sini ada akal maurud, ya. Ini sekadar wawasan dulu saja. Akal yang diwariskan. Jadi begini kata beliau. Kadang-kadang ada seorang ayah yang cerdas, tapi memiliki anak yang tidak cerdas. Dalam pengertian dia tidak tidak sesoleh orang tuanya, kira-kira begitu. Namun, kata beliau, tatkala ayahnya wafat, kemudian anak itu menyesal.
Dan anak itu kemudian belajar dan melanjutkan perjuangan ayahnya. Nah, itu yang disebut akal maurud. Nah, itu saya menarik ketika membaca kalimat itu ya. Jadi pada saat itu akal bapaknya diwariskan kepada anaknya. Tapi diwariskannya sesudah bapaknya mati ya. Sampai mati baru dia dalam kalau dalam kehidupan normalnya dia tersadar, dia menyesal dan dia ingin melanjutkan. Nah, kalau itu terjadi itu namanya akal maurud, akal yang diwariskan gitu ya. Baik, kira-kira sampai di situ poin-poin penting pembacaan dari kitab ini. Eh, saya berusaha menggunakan bahasa yang paling mudah ya, meskipun kalimatnya tidak mudah. Dan mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa tertangkap ya dari apa yang disampaikan ini. Pada intinya kembali kepada empat hal tadi ya, bahwa sodar itu adalah lapisan yang terhubung dengan cahaya Islam, kolbu itu adalah yang terhubung dengan cahaya iman, kemudian fuad itu yang terhubung dengan cahaya ma'rifat, dan lub itu adalah yang terhubung dengan cahaya tauhid. Dan target kita dalam pembersihan jiwa itu adalah sampainya nurillah, cahaya Allah, ke dalam lapisan yang terdalam, yaitu lubuk hati kita yang paling dalam. Pada saat itu, kita tidak akan pernah mau berhenti dalam kebaikan yang kita mulai, dan bahkan kita semakin menjadi-jadi, semakin bergairah, karena cahaya tauhid itu begitu menyala-nyala. Mudah-mudahan para muadib semuanya berada dalam keistiqomahan dari seluruh sekolah, madrasah yang khususnya yang hadir pada majelis konsolidasi para muadib pada malam hari ini. Dari saya cukup sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, Alhamdulillah baru saja kita dengarkan penjelasan dari beliau. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Wido Subraha atas materi yang telah disampaikan. Jadi tadi beliau menyampaikan materi dari kitab Bayanul Farq Baina Sadri wal Qalbi wal Fuad wal Lub, karya Imam Al-Hakim Turmudi, yaitu salah seorang muhaddis, kan tapi berbeda dengan Imam Tirmidzi. Maka apabila kita ingin lebih mendalami lagi, maka bisa kita buka lagi ya kitab tersebut. Karena di awal beliau menyampaikan bahwasanya eh, seorang pendidik atau muadzib harus belajar tentang jiwa seperti itu. Baik, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Cukup lagi. Fadol yang ingin bertanya, kalau sudah jelas semua insya Allah ya. Baik, kiranya kami cukupkan sampai di sini ya. Kita akhiri yang pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah. asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Kami sebagai
MC. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta muadib dan muadibah sekalian atas partisipasinya dan atas mengikuti acara qiyam kali ini dengan sangat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustazah, Ustaz. Amin, ya rabbal alamin. Sehat juga Ustaz Windo, Ustaz Ustazah semuanya.